para pemangku manakib semua, ikhwan, akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kadangkala sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah gambaran daripada apa yang ada dalam diri kita sendiri. Perasaan manusia memang mudah berubah. Seperti angin yang datang dan pergi. Kadang-kadang seperti yang disampaikan Dr. Subhan semalam, iman manusia yajid wa yangkuts. Kadang naik, kadang turun. Lebih banyak turunnya daripada naiknya. Hari ini kita merasa kuat, besok mungkin hati kita kembali rapuh. Maka dari itu, jangan terlalu percaya pada setiap emosi yang muncul dalam diri pribadi. Marah tidak harus menjadi kata-kata. Sedih tidak harus menjadi keputusasaan. Dan bahagia tidak harus membuat kita lupa diri. Ada saatnya kita harus berjalan maju. Tetapi ada pula saatnya kita perlu berhenti sejenak. Bukan karena kita kalah, melainkan karena kita sedang belajar memahami kemana sebenarnya langkah ini ingin kita bawa. Langkah ini membawa kita ke arah kemana. Jangan selalu begitu arus. Kadang-kadang kita mengikuti arus hanya karena semua orang sedang menuju ke sana. Jalan yang benar tidak selalu menjadi jalan yang ramai. Karena kelatahan kita pada saat ini, fenomena yang terjadi pada saat ini, bila hati kita tidak bersih, sesuatu yang terlihat oleh mata lahir kita itu adalah kebaikan. Contoh yang pasti saja, bila kita berjalan untuk makan nasi saja, kita lihat apakah warung yang kita datang itu ramai atau sedikit. Kalau ramai berarti makanan itu enak. Kalau sedikit makanan itu pasti tidak enak. Itu yang menjadi patokan seseorang. Padahal tidak semuanya itu benar. Maka kebijaksanaan bukan hanya tentang keberanian untuk melangkah, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus mundur, kapan harus memilih tetap menjaga diri sendiri. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Walau ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Jadi akhirnya ketenangan juga bukan berarti hidup tanpa masalah. Karena setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan manusia itu diuji dengan apa? Rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kelaparan. Karena ujian-ujian itu adalah proses manusia menjadi orang yang kuat. Manusia menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan di muka dunia ini. Maka ketenangan adalah ketika kita tidak lagi membiarkan setiap keadaan menguasai hati kita. Maka ini pentingnya kebersihan diri kita untuk senantiasa hati kita berzikir kepada Allah. Maka dimulai dari saat ini, walaupun kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, yang betul-betul dahsyat, yang dikatakan An Kiai Haji Rahmat Hidayat, An Kiai Haji Dr. Subhan Asyraboni mengatakan, taun pada saat ini adalah
taun gadget, taun teknologi yang membuat orang goflah kepada Allah. Karena taun-taun itu, kalau bahasa saya setan gepeng itu yang membuat orang lalai kepada Allah. Karena wabah taun pada saat ini bukan penyakit yang datang dari luar, tapi penyakit yang datang dari diri pribadi karena pengaruh dari luar. Maka di sini kita perlunya berhenti dengan kebijaksanaan. Dan pilihlah jalan yang membuat kita damai. Yang sudah diberikan oleh guru kita. Subhanallah. Bagaimana nantinya manusia akan diberikan kemampuan oleh Allah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Matnul Hikam. Beliau menjelaskan akramaka bisalasi, Allah memuliakan dengan 3 kemuliaan. Faja'alaka zakirallahu walaula fadluhu lam takun ahla lijarayani zikrihi alaika. Yang pertama, Allah menjadikan engkau sebagai orang yang berzikir kepadanya. Padahal seandainya bukan karena karunia-Nya, engkau tidak pantas untuk disebut berzikir kepada Allah. Kadangkala kita merasa apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lampaui adalah kepunyaan kita. Hasil jeripayah dari diri kita sendiri. Tapi mereka tidak melihat bahwasannya ada unsur yang lain yang menyebabkan orang itu rajin, menyebabkan orang itu senang berzikir kepada Allah. Karena digerakkan olehnya. Sudah diberikan karunia olehnya. Maka di sini seandainya bukan karunia Allah, kita pun tidak akan bisa berkumpul di tempat ini. Di dalam room ini. Untuk apa? Sama-sama kita untuk istiqamah dalam berzikir kepada Allah melalui media Manaqib Online Internasional ini yang tujuannya untuk muhasabah diri kita semua. Yang berbicara bukan yang pintar. Yang mendengar bukan yang bodoh. Tapi ini sedang diperjalankan oleh guru kita. Sedang dipantau oleh guru kita. Sebatas mana engkau betul-betul mengamalkan amalia yang telah Allah berikan kepadaku, yang aku sampaikan kepada kalian semua. Ini yang menjadikan kita bagaimana kita itu berzikir, yang hakikatnya yang berzikir adalah Syekh Mursyid yang sudah diberikan fasilitas luar biasa dari Allah untuk bisa mengingatnya dimanapun, kapanpun berada. Dan juga dikatakan Allah menjadikan engkau disebut atau dikenal karenanya ketika dia menetapkan kedekatannya kepadamu. Kita tidak akan bisa terkenal saat ini kalau kita tidak menyebut sesuatu zat, sesuatu nama yang maha agung, yang maha mulia, yang dimanapun, kapanpun tidak langgeng dimakan waktu. Mungkin nama kita terkenal di kalangan orang-orang Thariqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahat Surya Yasin Rasa PPKN. Tapi belum tentu di tempat lain, di organisasi lain, di majelis lain kita dikenal. Kita hanya dikenal pada tempat-tempat tertentu saja. Tetapi namanya, nama Allah dimanapun tetap nama Allah. Tidak berbeda panggilannya, tidak berbeda tujuannya,
tidak berbeda mereka menyembahnya. Maka Allah yang menjadikan kita dikenal. Wa ja'alaka mazkura bihi. Maka di situ bagaimana engkau dikenalkan oleh Allah untuk menetapkan kedekatannya kepadaku. Maka di sini kalau seseorang makin mendekat kepadanya, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Kita melihat Allah akan menghampiri kita semua. Itulah makin dekat kita bersamanya, makin Allah mengenalkan pada diri manusia-manusia yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dan Allah menjadikan engkau disebut di sisinya, maka dengan demikian sempurnalah nikmat kepadamu. Ini yang dikatakan, dikala kita sudah mensucikan namanya, Allah akan mensucikan namanya. Maka si Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, bila yang menyebut namamu sama juga menyebut namaku. Siapa yang menyebut nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, itu sama juga menyebut namaku. Ini yang menjadikannya bahwa kesucian namanya yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh itu menjadikan mereka didekatkan namanya bersamanya. Seperti saya Bishr Al-Khafi yang kita sering dengar bahwasannya kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bishr Al-Khafi itu adalah seorang pemabuk yang luar biasa. Dikala sakaroh dalam mabuknya, apa yang terjadi? Dikala melihat tulisan lafaz Allah tercecer di bawah, maka dia angkat lafaz tersebut. Lafaz tersebut diberikan wangi-wangian, ditempatkan di tempat yang tertinggi di antara tempat-tempat yang terbawah. Apa yang terjadi? Karena hanya memuliakan namanya, memberikan wangi-wangian, maka Allah mengangkat derajatnya, memuliakan namanya di sisinya. Ini secara syariat saja. Apalagi yang sudah dihujamkan namanya di dalam kolbu kita masing-masing, maka Allah akan menjadikan engkau disebut di sisinya. Ya ibadallah, ya hamba Allah. Maka di sini kita bersyukur bahwasannya kita diberikan kemuliaan. Dengan kemuliaan kita sering-sering menyebut nama. Maka kemuliaan ini disandarkan, dijadikan ahli zikir. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Artinya anugerah terbesar bukan diberi harta, tapi diberi lisan dan kalbu yang bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan dijadikan terkenal disebut karena Allah. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu. Maka pengersa Abah tidak bisa wa rafa'na laka zikrak kecuali mereka mempunyai zikir jahar dan zikir khafi, di mana lisan ini berzikir jahar, khafi ini senantiasa menyebut namanya. Karena perkataan wala warafa'na laka zikrak ini bukan hanya untuk Nabi, tapi para ulama, para wali, para orang soleh juga dapat bagian. Namanya harum karena ilmunya dan zikirnya kepada Allah. Kita bukan ulama, kita bukan namanya ahli ilmu, tapi kita diberikan kemuliaan untuk bisa menyebut namanya yang paling tinggi, dan insya Allah kita pun ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Dr. Subhan mengatakan manusia-manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sesungguhnya terkenal di hadapannya,
Walaupun tidak terkenal di bumi, tapi di atas langit disebut-sebut namanya. Disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Maka di sini ending seseorang di mana kita ingat kepada Allah dimanapun kapanpun berada, maka niscaya Allah ingat pula kepada kita semua. Ini puncak kemuliaan. Ketika zikir kita di bumi, Allah sebut nama kita di hadapan para malaikat di langit. Para malaikat dikenalkan oleh Allah, si fulan, si fulana sedang berzikir kepada aku, mengagungkan namaku. Tidak ada mentuhankan selain aku. Maka sebutlah namanya untuk senantiasa mereka senang untuk berzikir kepadaku. Jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di keramaian, maka aku mengingatnya di keramaian yang lebih baik darinya. Ini hadis Bukhari dan Muslim, halaman 2675. Ini menjadikan dimanapun kita berada, kudur hati kita ke hadapan Allah untuk menyatakan tekad dan niat kita tiada lain dan bukan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka baginda Nabi bersabda, maukah aku beritahu tentang amalan yang terbaik untuk kalian? Paling suci di sisi raja kalian, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik dari kalian bertemu musuh, lalu kalian memenggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah Ta'ala. Ini yang menjadikan nilai plus tentang disebutnya di langit. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari majelis zikir. Jika mereka menemukan majelis yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, kemarilah kepada kebutuhan kalian. Lalu mereka meliputi dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya, padahal dia lebih tahu apa yang diucapkan hamba-hambaku. Allah berfirman, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Maka dikatakan oleh guru kita, semua para wakil talqin, setiap ba'da zikir jahar, doanya sudah dikatakan. Semuanya dikembalikan kepada namanya dengan berzikir. Maka dengan nama tersebut Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Maka ini yang senantiasa kita lakukan, kita dawamkan dalam keseharian kita. Jangan ikut arus, tapi ikutlah arus yang sudah ditentukan oleh kita dari guru kita, yaitu bersama-sama menjadi ahli la ilaha illallah. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.